Halo, Assalamualaikum. Hai Mams, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, bertepatan dengan hari libur. Namun karena suasananya masih suasana working from home, jadi gak kerasa juga ya kalau hari ini hari libur gitu. Hari ini baru selesai beberes dan kemudian baru selesai persiapan food preparation juga untuk seminggu ke depan. Nah, beberapa hari lalu saya pernah melihat teman saya memposting sebuah foto di feednya. Teman saya itu namanya Ica dan dia adalah teman dari SMA saya. Yang dia memposting di tengah kondisi saat ini di mana penyebaran COVID-19 masih berada di mana-mana dan diinfokan sejauh ini kembali lagi kita diminta untuk waspada. Teman saya si Ica ini masih bekerja melayani masyarakat di bidang laboratorium. Nah, saya melihat postingan dia di mana dia menyemangati diri sendiri dan menyemangati calon bayinya karena kebetulan si Ica ini saat ini sedang hamil. Jadi saya ingin coba untuk tanya-tanya sama Ica, pengen sharing sama Ica apa yang membuat dia sampai detik ini masih berani untuk bisa keluar rumah, masih berani untuk mengemban tugas yang mulia ini sebagai tenaga medis di saat seperti ini. Dan di sisi lain Ica ini adalah salah satu orang yang saya bisa bilang survival banget lah, keren banget gitu. Karena Ica ini punya cerita, dia selalu sharing pada ibu-ibu yang juga mengalami hal seperti ini gitu, terkait dengan talkshow. Nah, gimana kalau kita langsung aja coba sharing sama Ica, gimana untuk apa sih sebenarnya gejala-gejalanya mungkin untuk talkshow, dan kemudian bagaimana mengenali talkshow itu sendiri. Kita akan sharing sama Ica dan saya akan coba langsung kontak Ica. Kita langsung lihat ya. Oke, ini dia. Kita akan coba untuk kontak Ica. Oke. Halo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Ica? Alhamdulillah baik. Dari apa kabar? Alhamdulillah baik, dan mudah-mudahan dengan kondisi yang saat ini masih terus baik ya. Kan beritanya juga semakin kita diminta untuk lebih waspada lagi gitu. Kalau di Semarang sendiri gimana? Jakarta? Kalau Jakarta sih ya so far udah yang sudah diberitakan beberapa pemimpin daerah di sini sudah mulai untuk ayo lebih waspada lagi, lebih social distancingnya lebih tingkatin lagi. Kantor-kantor juga udah mulai untuk merumahkan sementara atau kerja dari rumah untuk karyawan-karyawannya. Kalau di Semarang suasananya seserem di Jakarta nggak sih? Kayaknya kalau dibilang seserem di Jakarta enggak ya. Cuman ini dari pihak puskesmas itu ya, tiap hari itu pasti ada puskesmas keliling yang bilang diimbau semua warga hadap di rumah itu setiap pagi. Ada. Terus tadi besar itu dari Polsek Gunung Pati itu dia nyemprot tiap-tiap rumah gitu. Oh, sudah ada penyemprotan ya? Ya, memang cenderung lebih sepi dibanding biasanya. Tapi kalau untuk anak-anak muda yang masih bergerombol, berkumpul masih ada? Kayaknya sudah mulai berkurang ya. Karena kan ini UNES sudah diliburin toh, kan dekat UNES. Beberapa kampus sudah mulai diliburkan ya. Iya. Oke, Ica, kemarin aku ngeliat postingan kamu di Instagram di mana kamu dengan kondisi yang hebat banget menurut aku, masih hamil tapi masih melayani teman-teman atau masyarakat di Kota Semarang yang ingin melakukan tes di laboratorium. Kebetulan kamu kan bekerja di laboratorium ya. Nah, boleh diceritain nggak sih sekarang suasananya seperti apa gitu? Sebenarnya gini ya, untuk laboratorium sendiri itu kan kita belum ada pemeriksaan khusus untuk COVID ya. Cuman masyarakat kan masih banyak belum tahu. Jadi mereka menghindari rumah sakit terus memilih laborat karena takutnya kan di rumah sakit itu kan banyak nanti penularan. Jadi dia menghindari ke rumah sakit, datanglah ke laborat. Kalau dari masyarakat sendiri, karena sekarang pada panik corona, jadi di sana itu ditambah sekarang itu juga lagi mewabah DB. Jadi agak racun karena gejalanya itu hampir sama memang ya. Jadi kayak demam, batuk, pilek kayak gitu. Nah, karena kepanikan kita semua ini jadi dikit-dikit, Mbak saya mau periksa COVID nih, kita belum bisa. Ya, tapi ada juga yang memang diarahkan ke DB kayak gitu. Ya, kebanyakan sih kasusnya bukan kasus yang memang COVID, tapi memang mungkin dari DB-nya. Cuman karena kita sudah terpatok, wah ini lagi mewabah COVID nih. Padahal DB sendiri juga sebetulnya juga sama berbahayanya kalau nggak ditangani dengan tepat dan cepat. Gitu. Oke, jadi karena
ada keparnoan juga ya dari masyarakat ya, ketika sekarang batuk sedikit akhirnya rasanya ini. Betul, ada psikosomatis juga sih dengan berita-berita yang saat ini sudah banyak yang disampaikan, jadinya agak sedikit psikosomatisnya mungkin yang berlebihan seperti itu ya, kecemasan berlebihan. Nah kalau dari Ica sendiri kerjanya masih full atau udah kayak ada kerja dari rumah gitu? Ya, jadi dari kantor sih menurut saya sudah bagus, dalam artian dia sudah mengurangi untuk jumlah karyawan. Maksudnya 2 hari masuk 1 hari libur, 2 hari masuk 1 hari libur. Meskipun kalau di rumah kan ya memang libur, kita nggak bisa kerja kayak yang orang lain mungkin harus pakai laptop. Kalau kita kan nggak bisa karena fisiknya kesehatan. Jadi kalau di rumah ya di rumah. Terus di samping itu dari kantor juga sudah benar-benar menyediakan APD. Jadi perhatiannya buat karyawan juga udah baik. Dari mulai kita pakai apron dan lain sebagainya itu kacamata pelindung. Kemudian ada sepatu khusus yang untuk pelapis sepatu juga dikasih. Jadi memang APD dari kantor juga sangat diperhatikan. Jadi dari kantor juga memperhatikan betul ya karyawannya ya. Satu lagi dari kantor juga setiap sebulan itu dikasih vitamin. Jadi memang vitamin C untuk daya tahan tubuh karyawan ya, karena kan tiap hari kita sudah ketemu orang terpapar orang sakit. Iya. Oke, Ica, selain dari kondisi saat ini, dari Ica sendiri apa yang Ica lakukan untuk, kalau Ica juga lagi hamil nih, yang Ica lebih, effortnya lebih apa lagi apa? Jadi gini, alhamdulillah ya, alhamdulillah hamil ini saya kan positif tokso nih. Nah, jadi kalau kehamilan dengan tokso itu nggak kayak hamil yang biasanya. Ayah itu tiap hari itu bisa konsumsi obat 5-9 kali per hari. Bayangin aja, itu 5-9 kali per hari, vitamin sama memang obat-obatan untuk toksonya. Jadi memang vitamin untuk saya sendiri pun udah banyak gitu, vitamin yang konsumsi. Jadi untuk dari segi vitamin sudah di cover banyak gitu ya. Nah, bicara soal Ica tadi sudah singgung soal tokso ya. Yang pertama kan juga ini kehamilan yang kedua. Yang pertama saya juga dengar sudah tokso juga, tapi alhamdulillah di bulan keberapa hilang ya. Itu boleh diceritain nggak sih pertamanya itu gimana? Ini ya, buat siapapun yang lagi hamil dan kena tokso, jangan panik. Oke, panik itu wajar, tapi ini kan udah terjadi, kita nggak mungkin mau meratapi, aduh gimana dong. Ya kita harus bangkit, kita harus survive, kita harus lawan. Tiap hari kita kasih afirmasi sama anak kita, nggak apa-apa deh, kita kuat, kita lawan bareng toksonya. Itu satu. Kedua, dukungan dari keluarga, suami itu juga sangat penting. Jadi yang anak kesehatan aku, suami kebetulan banker, tapi justru malah dia tuh yang rajin cari referensi soal kesehatan. Jadi Kak, dia cerita, kalau tokso tuh gini. Kadang ya ketawa sendiri, kan yang orang kesehatan aku, kenapa dia malah ceramah soal kesehatan. Itu dua. Terus ketiga, jangan sampai telat minum obat. Jadi kita harus benar-benar patuh sama anjuran dokter. Misalkan nih sehari harus diminum 4 kali atau 9 kali, atau ada memang obat-obatan tertentu yang diminum itu setiap hari Kamis dan Jumat. Ya udah, kita lakukan aja, jangan aduh obatku banyak banget, aku minumnya susah. Udah, itu singkirkan kayak gitu. Yang kita pikirkan adalah yang kita sehat. Oke, jadi yang pertama itu dengan konsumsi obat terus, kemudian makanannya bergizi dan dijaga semua, dan mungkin ibunya harus happy juga. Di bulan keberapa itu hilang, itu karena obat atau karena memang kondisi kita yang lebih sudah terima dan senang gitu, happy? Gini ya, mungkin itu saya pernah baca gitu kan, kalau yang namanya tokso itu nggak pernah hilang. Ya kayak yang pertama, saya pernah dicek itu kasusnya dari positif menginjak bulan ke-6 jadi negatif. Itu kemungkinan karena imun saya baik. Jadi kalau imunitas baik itu sangat mendukung untuk tokso itu menjadi negatif. Gitu.
Jadi negatifnya enggak ya, bukan yang hilang, karena buktinya saya di kehamilan yang kedua ini masih positif lagi. Jadi mungkin negatifnya itu kayak sementara nih virusnya ini kayak gitu, dia nggak aktif, nah semacam itu. Jadi memang kan dibantu obat, imun kita juga happy, karena kalau kita happy imunitas pasti naik kayak gitu. Wah, hebat ya. Jadi emang dari tubuh ibunya sendiri harus bisa menghasilkan hormon-hormon positif ya, sehingga anaknya dan virusnya itu juga jadi mati, bukan mati apa tadi, virusnya itu tidak aktif untuk sementara waktu itu ya. Kalau untuk berarti kan di pemeriksaan yang dari pengalaman yang pertama sudah positif, kemudian ketika sekarang mau program anak kedua, ada treatment khusus lagi nggak dari Ica sebelum hamil lagi? Karena dari awal udah pede nih, yang nggak ada toksol udah negatif, ya udah hamil aja tanpa program yang harus cek toksol lagi. Begitu hamil coba deh cek toksol lagi, nggak taunya positif kan, panik lagi nih ceritanya. Cuman oke lah, bekal dari pengalaman anak pertama harusnya udah bisa lebih tenang nih. Nggak seburuk yang kita bayangkan. Yang penting, satu lagi tadi kurang doa. Kalau kata Pak mertua saya, obat itu hanya sepersekian. Yang terpenting dan yang terbesar itu adalah kekuatan doa. Memang tiap hari kita jangan putus berdoa, minta biar anak kita sehat, kita diberi kekuatan, kayak gitu-gitu. Nah, terus yang kehamilan anak kedua ini, ya menghadapinya lebih santai, lebih bisa nerimo kalau kata orang Jawa bilang. Ya kayak gitu, tapi tetap harus minum obat rutin, jangan terlena. Nggak apa-apa kok. Terus jadi kehamilan kedua ini jadi menyepelekan tuh enggak. Jadi tetap harus rutin minum obat, doa, dan kita harus rutin. Kalau dari segi tanda-tanda dan gejalanya itu ada nggak sih, Cak? Selain tes ya pastinya ya. Oh iya, tanda-tanda. Oke. Jadi biasanya orang kena tokso itu amit-amit alhamdulillah ya, itu keguguran. Sering keguguran apa keguguran? Sering keguguran apa keguguran? Bisa keguguran berulang, bisa cuma keguguran sekali, bisa sulit hamil kayak gitu. Nah, kebetulan kan memang aku nggak ada riwayat amit-amit keguguran. Jadi memang waktu itu dokternya pun nggak menyarankan untuk cek tokso. Jadi inisiatif nggak apa-apa dok, saya pengen cek tokso karena kebetulan anak kesehatan ya, kita antisipasi aja. Nggak taunya toksonya positif, baik yang G maupun yang M. Pasti yang pernah cek tokso pernah tahu nih, toksonya pasti ada IgG sama IgM. Kalau IgG itu tokso yang infeksi lampau. Jadi misal tokso yang IgG-nya positif, itu positif dulu pernah terkena kayak gitu. Kalau yang positif IgM, jadi kamu terkena sekarang nih. Nah, kebetulan aku dua-duanya positif. Jadi dulu pernah terinfeksi, sekarang positif lagi. Istilahnya reinfeksi kayak gitu. Kalau dulu tuh berarti zaman sebelum nikah, maksudnya udah pernah kena sebenarnya? Ya, kemungkinan seperti itu. Itu kalau karena apanya tuh, karena bener nggak sih, cuma katanya karena kucing misalkan, atau karena apa itu, karena atau karena makanan tuh gimana? Penyebabnya apa? Benar. Jadi salah satu penyebabnya memang kucing. Tapi bagi yang pecinta kucing jangan parno dulu. Kebetulan saya nggak pecinta kucing dan saya nggak pelihara kucing, nggak ada hewan di rumah. Cuman memang terkadang ada kucing liar yang suka ke rumah, kan wajar ya. Terus kayak pupnya bersihin lah, itu yang nggak boleh. Itu kan kucing liar. Kalau buat yang memang suka kucing, justru malah pasien-pasien yang suka kucing itu kalau periksa kucing malah negatif, karena mereka kan merawat kucingnya nih, divaksin, kalau pup nggak sembarangan, nggak sembarangan kayak gitu. Itu dari hewan ke kucing. Kedua, dari makanan-makanan mentah. Jadi kayak dari daging-daging yang nggak matang, kemudian telur-telur kayak gitu yang mentah-mentah sebaiknya jangan. Gitu. Emang nggak ada istilah khusus. Tidak ada spesifik khusus ya, kalau misalkan gimana ya. Kalau misalkan pasien tokso sendiri itu untuk preventif kehamilannya gimana lagi? Ya ada Lula ya. Memang kalau boleh saya menyarankan,
Oke. preventifnya. Mm-mm. Jadi kita memang udah siap-siap dulu nih, kita bersihkan dulu, misal ada tokso, kita bersihkan dulu toksonya. Jadi benar-benar nanti kita setiap hamil dengan kondisi udah negatif gitu harapannya kan. Kalau saya kan karena pede aja disangkanya nggak ada tokso, ya ada tokso, terus ceknya pas begitu positif hamil. Jadi kalau saya belum menyarankan memang sebaiknya sebelum hamil sebaiknya nggak salahnya kita cek tokso dulu, karena kan kalau sebagian orang mungkin ada gejalanya, ternyata ada juga yang nggak bergejala kayak saya tadi, nggak ada kayak amit-amit guguran atau salah satunya keguguran berulang atau keguguran sekali itu menjadi salah satu gejala dari tokso itu tadi. Oke, baik. Nah, Ica, kalau Ica bisa nyampain pesan kepada ibu-ibu yang mungkin saat ini lagi di posisi Ica gitu, apa yang bisa Ica sampaikan kepada para ibu-ibu itu? Ya, yang satu ya, semangat, doa, terus pikiran-pikiran, pasti kalau kita kena tokso kayak saya dulu pribadi, pasti aduh anakku nanti gimana, aduh nanti pokoknya pikiran-pikiran negatif itu dihilangkan. Kita harus mengafirmasi anak kita aja omong anak kita, dek, nggak apa-apa ya tiap hari minum obat ya biar adik sehat, kita lawan bersama virus toksonya ini. Dan jangan lupa vitaminnya diminum rutin, vitamin dan obat-obatan kita harus mentaati apa yang dianjurkan dokter. Kayak gitu aja sih kurang lebihnya. Iya, terima kasih ya Ica untuk sharingnya. Kalau dari sekarang si Lula tuh usia berapa? 2 tahun 3 bulan. Dan setelah kemarin dinyatakan negatif semuanya normal ya berarti ya? Alhamdulillah. Berarti itu benar-benar kekuatan doa, kekuatan positive vibes dari ibu sendiri itu yang ngebuat jadi anaknya alhamdulillah sehat. Kemudian Ica sendiri juga sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah harus sehat. Tapi kalau dari segi nanti melahirkannya semua sama, maksudnya nggak ada perlakuan khusus atau tindakan khusus yang untuk orang-orang teman-teman yang saat ini sedang talk show gitu? Melahirkannya? Sebenarnya di pas lahiran itu yang paling penting ya. Itu kan yang menentukan anak kita gimana-nya lah. Itu kan begitu habis Lula keluar itu lahir, datangnya sama dokter, dok anak saya gimana dok, kita sesar kan di tengah-tengah saya antara ini mau sadar dan enggak, sebentar ibu, sebentar, dokternya enggak, karena dokternya dokter anak dan dokter obgyn yang lainnya. Anak saya baru dicek sama dokter anak, karena yang namanya tokso kan pasti harus perhatian khusus ya. Begitu dokter anaknya bilang oke, enggak apa-apa, baik-baik aja ya udah. Tapi ya nggak bisa langsung. Biasanya dokter begitu anaknya lahir keluar itu langsung, iya bu, nggak apa-apa, anaknya sehat. Itu nggak langsung dibilang. Jadi anakku gimana? Begitu anakku dibilang nggak apa-apa, anaknya sehat. Aku langsung bilang sama susternya, suster saya lapar, makan. Saking tegangnya. Iya. Mana Lula? Hai Lula, belum pernah ketemu. Apa itu kunci? Lula seneng ya maminya banyak di rumah ya? Oh iya. Nanti kapan-kapan kalau Yola ke Semarang kita main di Semarang ya. Ica, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan dengan yang kita talk show singkat kita hari ini untuk berbicara masalah tadi tenaga medis yang masih bekerja di suasana sekarang, kemudian juga Ica yang sekarang sedang berjuang dari kehamilan, mudah-mudahan sehat terus dan benar-benar bisa menginspirasi para ibu lainnya yang saat ini juga mungkin sedang hamil juga gitu ya Ica ya. Sehat-sehat Ica, semoga di Semarang aman-aman aja dan semoga di Jakarta dan juga seluruh Indonesia aman-aman aja ya Ica ya. Iya, mudah-mudahan aja cepat berlalu dan iya. Betul. Oke Ica, terima kasih banyak. Maaf lahir batin, sebentar lagi mau puasa ya. Semoga nanti kita bisa ketemu lebaran kalau misalkan.
Amin. Iya. Oke ya. Oke Ica, terima kasih banyak Ica. Bye bye. Dadah. Dadah. Thank you Ica. Salut banget sama teman aku Ica tadi yang udah sharing. Thank you Ica udah sharing kepada kita semuanya. Bener-bener aku tuh angkat topi banget sama teman-teman dari baik itu petugas medis, baik teman-teman yang dokter khususnya, para perawat, para seluruh jajaran yang masih bekerja khususnya di garda depan dalam kondisi saat ini. Itu benar-benar luar biasa banget. Semoga Allah memuliakan teman-teman semuanya, semoga Allah melindungi baik teman-teman sendiri maupun keluarga teman-teman juga, dan semoga segala macam situasi saat ini segera berakhir ya. Dan itu tadi juga kita udah sharing sama Ica terkait dengan talkshow. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di sini yang mungkin saat ini sedang hamil atau mungkin saat ini sedang juga dalam kondisi talkshow juga. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada teman-teman semua, kesehatan, dan juga mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya. Terima kasih sudah ikutin video saya kali ini. Semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman semuanya, dan please untuk teman-teman yang berkesempatan untuk tinggal di rumah, stay di rumah aja, gak perlu kemana-mana, karena dengan kita di rumah aja kita sudah cukup membantu mata rantai dari virus COVID-19 itu sendiri, dan kita juga sudah membantu teman-teman tenaga medis yang sedang berjuang saat ini untuk bisa menyelamatkan jiwa-jiwa dari sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang sakit. Saya Berlin Ferdiari pamit undur diri, sampai jumpa.